Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Atas kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kembali Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Engkau. Tuhan, bantu hati kami, bantu pikiran kami, supaya kami senantiasa boleh fokus dan mengerti kebenaran akan firman Engkau. Terlebih lagi Tuhan, bantu saya sendiri secara pribadi Tuhan. Berikan saya kekuatan, berikan saya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Brothers, sisters yang saya kasihi. Let's begin the good work. Mari kita memulai pekerjaan yang baik bersama dengan Tuhan. Ini adalah tema kita dalam sebulan ini, di mana kita boleh belajar bagaimana Nehemia dengan background dia sebagai seorang pramusaji anggur, dia mau mengambil keterbebanan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Oke, khotbah saya hari ini adalah pertama kali saya Pak Pendeta Audi. Ini akan men-sharingkan tentang Nehemia. Nehemia, seorang pengusaha F&B kalau zaman sekarang, saya sebutnya seperti itu, yang membangun Yerusalem. Judul khotbah saya adalah mempertajam impian Tuhan dalam diri saya, sharpen God vision in me. Baik, dari pasal 1 sampai 2, ini menceritakan bagaimana Nehemia. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama berhari-hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Nehemia terbeban ketika mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem telah hancur. Poin yang pertama adalah milikilah keterbebanan rohani. Di sini ketika Yeremia terbeban, dia mulai berdoa dan berpuasa. Semakin dekat, semakin tajam. Ini adalah background Nehemia, seorang pengusaha F&B kata saya. Bergerak di bidang jasa, servis, seorang pelayanan. Yaitu saya yakin dan percaya, dia adalah seorang yang tekun, seorang yang jujur dan terpercaya. Hingga kalau bisa dibilang dia vendor-vendor, dia udah terpercaya. Mungkin kita bisa lihat jasa servis, Aser udah datang lebih awal, pulang paling akhir. Ibaratnya di mana dia seorang pelayan itu jasanya, pelayanannya boleh terlihat, tapi dia tidak boleh mencuri perhatian. Nehemia mau mengambil beban yang tidak sesuai dengan skillnya. Dia hanya seorang pramusaji minuman. Namun dia mengambil bagian kayak bangun suatu tembok, at least menjadi kontraktor. Bukan bagian dia, tapi dia mau terbeban. Mari kita buka di Nehemia pasal 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bulan Nisan tahun pertama di sini adalah kalau misalnya tahun Masehi adalah awal bulan. Tapi kalau secara awal musim tahun Ibrani, tapi kalau di tahun sekarang kalender mungkin adalah sekitar April Maret. At least
Yeremia terbeban dan berdoa selama 4 bulan dan di pasal kedua doanya dijawab Tuhan. Doa dijawab Tuhan ketika dia melayani seorang raja, dia kelihatan sedih. Ini hal yang gak boleh terjadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita tahu kalau melayani Supreme waktu itu adalah Raja Persia itu adalah negara superpower. Dia menguasai raja-raja di sekeliling dia. Dan ketika dia terlihat sedih, dia sebagai pramusaji dia gagal. Dia mencuri perhatian. Jadi pramusaji itu gak boleh kelihatan sedih. Kalau misalnya kita ke restoran, dia punya etika, gak boleh naruh makanan sebelum orangnya duduk. Gak boleh nuang minuman di depan orangnya, harus samping gitu. Ada etikanya. Dan ketika dia lihat sedih, bayangkan. Inilah sikap, saya akan putar sebuah. Mari kita saksikan satu video. Bagaimana sikap seharusnya orang-orang ketika menjamu seorang raja atau supreme. Kita bisa lihat salah satunya di North Korea. Ini ketika Kim Jong-un dia pulang ya dari Rusia. Nah, dia harus disambut, rakyatnya harus happy, harus seneng-seneng. Harus gak boleh kelihatan sedih. Kalau dia kelihatan sedih, mereka bisa gak kelihatan lagi nanti di kamera, besoknya orang lain. Bisa hilang orangnya. Ya gak boleh yang kayak gini. Nah, itulah kenapa Nehemia takut banget. Dia kelihatan murung saat melayani raja. Sehingga di Nehemia pasal 2, ayat yang kedua mengatakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walau engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Bayangkan, waktu itu kalau lagi nggak oke di depan raja, hukumannya ya mati. Dan makanya Nehemia takut. Dan dia ditanya di sini sama raja, mengapa mukamu murung? Nah, ini biasa kita coba contohin beberapa pertanyaan saat basa-basi kita ketemu dengan teman lama, kita ditanya, gimana kabarmu bro? Gimana kabarmu bro? Dan jawab, ada yang jawab luar biasa. Biasanya, gimana kabarmu? Baik. Template banget. Gimana kabarmu? Baik. Oke. Itu basa-basi kalau mungkin orang yang gak dekat sama kita. Kalau orang yang dekat sama kita, jawabannya mungkin beda lagi. Atau mungkin ditanya seorang pembimbing. Gimana hatimu bro? Oke. Kencana gitu kan. Kencana gitu. Haleluya. Ada di sini tertusuk ya. Ataupun ditanya pasangan, ini biasa nih, kalau sama pasangan, sayang kamu kenapa? Akan jawab, nggak apa-apa, ya kan? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau suami istri udah deket nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi kalau udah deket, misalnya, sayang gimana pekerjaan? Oke bentar saya mandi dulu ya, saya akan cerita nanti. Ini cerita. Inilah yang kita belajar dari Nehemia. Pasal ketiga mengatakan, jawab aku kepada raja, long live the king. Karena dia takut, makanya dia bilang, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Poin kedua, terbukalah meminta pertolongan. Di sini Nehemia mungkin dari kita, poin yang pertama adalah terbuka dengan orang yang tepat. Ya. Baiknya kita waktu itu dia terbuka dengan orang yang tepat. Karena Raja Artasasta dia adalah
raja negara superpower waktu itu dan dia punya kuasa. Nah bagi kita, ya kan, bagi kita belajar untuk sharing lah, ceritalah dengan orang yang tepat. Jangan kita sharing biasanya kan banyak-banyak tulis status banyak-banyak di WA, ya kan, tulis banyak status di cerita hari ini sebel. Ya itu, tanyalah dengan orang yang tepat. Banyak advice itu malah kalian bingung, ya kan? Tanyalah dengan orang yang punya kapasitas. Yang kedua adalah sampaikan dengan penuh hikmat. Nehemia di sini kita baca bahwa dia menyampaikannya dengan penuh hikmat. Untuk mendapatkan perkenanan raja, dia nggak ngomong kotanya itu kota Yerusalem. Pinter nggak di sini? Dia cuma ngomong di sini tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan oleh api. Kalau dia bilang, aku sedih Yerusalem hancur, gak dapat perkenanan dari raja waktu itu. Kenapa? Karena kita tahu waktu itu kerajaan Yerusalem dia yang paling kontra waktu itu sama Persia. Jadi bisa, oh kamu mau mengkudeta saya, enggak seperti itu. Jadi dia menyampaikannya dengan hikmat untuk mendapatkan perkenanan dengan raja. Di sini saya juga mau terbuka, saya jujur. GKDI anniversary yang ke-13. Perayaan Natal kita yang ke-2023. Tema kita adalah Love More and More. Di mana kita tahu di sini dalam menyelenggarakan, kebetulan saya ketua panitianya. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang dibutuhkan di sini adalah 35 juta. Di mana dialokasikan 50%-nya nanti akan dari proposal, kemudian 30%-nya adalah dari bazar. Kita kemarin masak-masak sama-sama, thank you tim Dana, thank you semuanya yang sudah effort. Dan ada 20%, yaitu untuk memfasilitasi kita. Untuk buat kita yang tergerak hatinya mau memberi, yaitu janji iman 20%. Dari kita untuk kita. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau yang saat ini, yaitu ada bazar. Saya bilang berhikmat. Berhikmat seperti apa? Kita bikin tulisannya, bannernya ada 2. Sorry ya, iklan. Sekarang iklan mumpung saya khotbah. Jadi bazar Natalnya kita buat 2 nih, hikmat. Ada yang tulisan B2, ada yang gak ada tulisan B2. Berhikmat, kalau kita bagi ke yang ada B2-nya nanti orang udah gak mau beli. Ya kan? Tapi ya berhikmat aja bikin 2 versi. Puji Tuhan. Semangat. Berikutnya yang ketiga, mari kita lihat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Raja Allah semesta langit. Yang ketiga adalah milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Yeremia waktu ditanya hal seperti ini dia gak langsung bilang, tunggu Raja 2 jam saya mau berdoa dulu. Kagak. Atau ntar ya saya berdoa dulu. Kagak. Dia di sini berdoanya di dalam hati. At least sometimes kita akan diperhadapkan kepada suatu yang namanya gak ada waktu lagi, harus jawab sekarang. Ya kan? Ada waktunya bagi kita untuk bahwa kita gak sempat lagi buka Alkitab, kita gak sempat lagi buka HP kita. Kadang kalau kita tanya, apa khotbah kemarin? Cek-cek HP lagi dulu, apa sih kemarin? Dan satu-satunya yang kita bawa adalah yaitu firman Tuhan. Yaitu hubungan intim dengan devo kita dengan Tuhan. Pembacaan firman kita akan Tuhan. Hingga kita sadarin betapa miskinnya kita kalau kita gak baca firman Tuhan. Karena jujur, saya pernah ikut ADS, saya udah lupa tuh khotbah dulunya apa. Yang saya ingat hanya firman. Jadi waktu kita sedang dalam kondisi terpepet atau mungkin sudah tidak ada waktu lagi, hal yang dapat kita bawa cuman firman Tuhan.
Lanjut, poin yang keempat. Ini jawaban Nehemia. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan baiklah engkau kembali. Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya. Poin yang keempat adalah milikilah pola pikir bertumbuh. Fixed mindset versus grow mindset. Milikilah. Yeremia seorang pramusaji F&B, pengusaha F&B, gak pernah terpikir loncat profesi, jurusan perhotelan, loncat ke teknik sipil. Ya kan? Jauh, gak ada basic, tapi dia punya keterbebanan dan dia punya pola pikir bertumbuh. Terbukti ketika dia jawab detail kapan sampai kapan. Karena pola pikir bertumbuh itu, fixed mindset itu, kalau dia melihat tantangan, dia tuh kalau fixed mindset, ya dia menghindari tantangan. Sedangkan untuk grow mindset adalah dia merangkul tantangan. Ada tantangannya apa? Ayo fix, kita lakuin. Kesempatan untuk bertumbuh. Dia ngelihat saat ini aku sudah advice di pramusaji. Why not? Kalau ngerjain kontraktor kayak Brotoman, ngerjain sesuatu bareng-bareng gitu kan. Atau mungkin hambatan. Ketika melihat fixed mindset kita akan mudah menyerah. Sedangkan grow mindset kita teguh memperbaiki kemunduran. Hal yang salah kita baikin. Melihat proses juga demikian. Melihat proses itu seperti gak cuma hasilnya bagaimana, tapi dia juga harus melihat prosesnya sudah tepat atau belum. Menghadapi kritikan, dia akan mengabaikan kritikan. Untuk grow mindset dia akan coba belajar dari kritikan. Kalau fixed mindset melihat kesuksesan orang lain, dia akan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Sedangkan grow mindset, dia akan menemukan pembelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Mari, milikilah, saya mengajak kita semua untuk milikilah pandangan jauh ke depan. Apa yang kita lakukan dan kita lakukan saat ini, kita akan tua 10 tahun yang akan datang. Amin. Kita mungkin melihat teens ya kan, mungkin melihat anak, ini hanya bocah ingusan, masih ingusan. Ya. Kita lihat 10 tahun ke depan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin pengganti kita, ya kan? Mereka akan di usia produktif, amin, haleluya. Ya. Mungkin kakak dia masih kecil, masih lari-lari, 10 tahun ke depan dia udah mimpin, luar biasa. Milikilah pandangan jauh ke depan. Oke, poin yang kelima, ayat yang ke-7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, baiklah berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, penguasa tanah raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pintu pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Poin yang kelima, tekunlah mengerjakan sesuatu. Nehemia tekun bekerja sebagai pramusaji sampai dia jadi the best, sampai jadi vendornya raja. Apapun profesi kita saat ini, tekunlah mengerjakan itu.
Karena Tuhan pasti taruh visi dalam pekerjaan kita. Pikirkan, apa visi kita buat Tuhan? Kerjakan PR-PR kita, kerjakan tugas-tugas kita. Terampilah, hebatlah di dalam profesimu. Sudah kamu hebat di situ, ya kan? Dia bisa pakai akses itu untuk punya channel ketemu raja. Buat ngerjakin konstruksi. Karena ketika dia tekun, ketika dia punya akses sama raja, dia tahu. Dia punya resolusi dan rencana-rencana yang terstruktur. Kita bisa lihat dari blueprintnya dia. Dia minta satu, kalau mau bangun harus ada surat izinnya, ada surat izin. Puji Tuhan. Dia ngomongin materialnya. Pekerjanya siapa? Waktu time frame-nya ada. Perencanaannya matang. Dan dia juga buat security-nya. Kasih pengamanannya. Luar biasa. Dari seorang pramusaji. Cuman taunya makanan. Tapi dia mau belajar. Mari kita sama-sama kita asah ya, visi Tuhan terhadap diri kita. Saya mengajak kita semua untuk memiliki keterbawahan rohani. Karena kita tahu dari awal keterbawahan rohani kita bisa melihat visi Tuhan. Kemudian terbukalah minta pertolongan pada orang yang tepat. Kemudian memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan akan menyelamatkan kita di saat kita sedang dalam kondisi yang mentok. Miliki pola pikir bertumbuh, miliki grow mindset, dan tekunlah mengerjakan sesuatu. Amin. Belum selesai. Tepuk tangan gak apa-apa, boleh tepuk tangan. Oke, gak apa-apa, luar biasa. Berikutnya ini adalah disciple journey saya selama hidup menjadi seorang murid. Dimulai masih unyu-unyu, lahir di 2015. Terbeban, bertumbuh 2017 di grup single. Kemudian 2018, puji Tuhan merit. Tuh ada, kok foto istri saya hilang? Ada foto istri saya, ini berarti harusnya ada. Harusnya ini ada kasih saya foto istri saya, waduh. Ya kan, harusnya ada nih. Gak apa-apa, udah terlanjur, gak apa-apa. 2018 saya merit. Ya, ini istri saya, silakan berdiri istri saya. Wah, kalau yang belum kenal, oh enggak, malu. Halo. Nah, di 2018 puji Tuhan, saya bertumbuh di grup kampus. Ada Bro Gerson, Bro Sandro, dan juga Sis Melda. Dan 2019, akhir 2019 berada di Teens Ministry. Ngelanjutin, kita ngelihat Kak Titi dan Bro Chris akan ini pindah waktu itu. Jadi ya udah keterbebanan aja, mau nggak tahu. Boleh di next Om. Nggak tahu, di sini kita nggak tahu sebenarnya gimana cara bimbing teens. Ini foto-foto 19 tahun dari awal mungkin COVID, dari kita pakai Zoom, kemudian kita belajar juga sama, nggak tahu bagaimana cara kita ngebimbing, gimana cara ya bersahabat, ya bertekun belajar. Di saat kita mau ambil keterbawahan, kita sama-sama belajar. Bersyukur 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 murid di sana. Masih ongoing yang lainnya. Puji Tuhan. Di Teens Ministry ini juga membantu kami berdua secara pribadi untuk kita bisa bertumbuh. Ketika kita mikirin visinya Tuhan, Tuhan mikirin diri kita. Jadi kita udah God provide gitu. Sedangkan ya inilah saya berikutnya. 2023
ada tambah satu jernih. Pertama kalinya khotbah di ibadah umum, puji Tuhan. Akan jadi suatu cerita buat kita semua. Saya mengajak semuanya untuk memiliki pikiran bertumbuh seperti Nehemia. Mau kita sama-sama mengambil keterbebanan. Keterbebanan untuk misi Tuhan. Kalau dengar kabar, pemimpin grup mau pindah kota, puji Tuhan. Kesempatan, ayo bisa menjadi pemimpin. Kesempatan mau memimpin pujian, melayani WL, singer, ayo ambil kesempatan, jangan malu-malu. Melayani Tuhan bukan melayani manusia, bukan melayani Pak Pendeta Audi, bukan melayani jemaat seperti ini, kita melayani Tuhan. Kita sama-sama belajar. Ini adalah checklist resolusi saya 2023. Masih ada 34 hari lagi. Masih ada 34 hari. Tidak sempurna. Tidak sesempurna cerita-cerita orang. Menyelesaikan Alkitab? Belum. Berbuah jiwa. Bersahabat dengan pembimbing. Ada gak dari kita yang punya resolusi mau bersahabat dengan pembimbing? Mimpin grup. Menumbuhkan pemimpin baru. Saat kita berada di pelayanan, come on, ya kan? Seperti kita lihat Nehemia, pelayan tuh gak boleh kelihatan. Ya. Pelayanannya boleh dirasakan, tapi kehadirannya kalau bisa jangan. Itu artinya adalah jangan one man show gitu nah. Ajarin yang lain untuk melakukan pelayanan juga. Supaya next berikutnya mereka yang gantiin kita. Kita ngapain? Gak ngapa-ngapain. Enggak, kita next level lagi. Bukan pensiun. Masih ada 34 hari lagi untuk menutup tahun 2023. Mari kita sama-sama berjuang dan bertekun selagi masih ada kesempatan. Sharpen God vision in me. Miliki keterbebanan rohani, terbuka meminta pertolongan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki pola pikir bertumbuh, tekun mengerjakan sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari Nabi Nehemia, bagaimana dia mau mengambil keterbebanan untuk melayani. Tuhan, kami juga mau terbeban. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau mengakukan pekerjaan besar bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, itu semuanya dari Engkau, dari Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan. Bantu kami Tuhan memiliki keterbukaan, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Di mana hubungan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan, itu yang membawa kami semakin mengerti tentang visi dari Engkau. Bantu kami Tuhan memiliki pola pikir bertumbuh ya Bapak. Karena pola pikir Tuhan, itu yang membantu kami Tuhan untuk tetap fokus menjadi mirip semakin dengan Engkau. Terima kasih untuk hati kalau saat ini mungkin kami tidak puas dengan kerohanian saat ini Tuhan. Kami gak mau stuck di situ-situ aja Tuhan. Kami mau bertumbuh. Kami mau tekun mengerjakan sesuatu. Karena kami tahu apa yang kami kerjakan semuanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.